Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Ya, taib. Semoga antum ya dan ustadz masih diberi nikmat iman, Islam serta ittiba pada sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kesehatan sehingga kita masih bisa ikut dalam belajar daring ya di masa pandemi ini ya. Baik, tanpa memperpanjang kalam lagi ya, Ustaz akan langsung menyampaikan pelajaran baru ya setelah ujian mid semester yang minggu lalu dimulainya. Baik, Ustaz akan langsung masuk ke judul baru ya, ad-darsu tasi' al-khabar bi jumlah ismiyah. Mungkin ini sudah sedikit Ustaz jelaskan di pertemuan yang lalu, namun Ustaz akan mengulangi sedikit ya. Kita baca khabar dengan jumlah ismiyah. Lihat situ, al-amtsilah, al-ustadzu waladuhu zakiyun, al-ustadzu waladuhu zakiyun. Kemudian ada al-waladu jismuhu sakhinun ya, al-bintu sya'ruha tawilun, al-madrasatu fina'uha wasi'un, as-sayyaratu launuha abyadu, al-midhya'u sawtuhu syadidun ya. Kita lihat di situ ada ma'nal mufradat. Sakhin artinya panas, laun warna, sya'ar rambut, fina halaman ya, antum bisa lihat baca dan baca sendirilah ya. Baik, kita masuk ke keterangan. Ambillah kalimat al-ustadzu waladuhu zakiyun pada contoh di atas ya. Kata al-ustadz sebagai mubtada ya, dan khobarnya adalah waladuhu zakiyun. Khobar pada kalimat ini terdiri dari jumlah ismiyah yaitu waladuhu sebagai mubtadanya ya, dan zakiyun sebagai khobarnya ya. Kata waladuhu terbagi dari dua kata, yaitu kata waladun dan hu ya. Kata waladun sebagai mudhaf dan hu sebagai mudhafun ilaih ya. Perhatikanlah uraian kalimat tersebut pada skema di bawah ini. Untuk melihat di situ ada kata al-ustadzu waladuhu zakiyun. Lihat di situ. Lihat tabelnya, al-ustadz itu mubtada, waladuhu zakiyun ya. Waladuhu itu mudhaf, hu itu mudhaf ilaih. Nah, gabungan dari waladuhu itu menjadi mubtada ya. Kemudian zakiyun itu khobar bagi kata waladuhu ya. Nah, gabungan lagi dari mubtada dan khobar waladuhu zakiyun itu menjadi khobar jumlah ismiyah bagi mubtada yang pertama tadi, yaitu kata al-ustadz. Nah, untuk melihat kan di situ, maka pada judul kita kali ini yaitu al-khobar bi jumlatin ismiyah ya. Khobarnya bentuknya jumlah ismiyah. Jadi kalau dikatakan jumlah ismiyah, dia sendiri sudah jumlah. Jumlah itu kalimat. Nah, ya, kalimat dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Arabnya itu adalah jumlah. Nah, jumlah ismiyah adalah jumlah yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sedangkan judul kita adalah ya al-khobaru bi jumlatin ismiyah. Kalau khobar dengan jumlah ismiyah pasti butuh kepada mubtada. Sedangkan jumlah ismiyah sendiri sudah butuh mubtada. Jadi maklum kalau ada dua mubtada ya.
Mubtada yang pertama itu adalah al-ustaz, sedangkan waladuhu itu adalah mubtada yang kedua. Mubtada yang kedua khobarnya adalah zakiyun, sedangkan waladuhu zakiyun adalah khobar bagi mubtada yang pertama, yaitu kata al-ustaz. Bisa dipahami ya? Nah, taib. Lihat di sini ada tadribat. Ada tadribat. Lihat ya. Al-baitu, ya, bina'uhu jamilun, ya. Al-baitu bina'uhu jamilun. Kemudian al-baitu babuhu jamilun, al-baitu amuduhu jamilun, ya, al-baitu jidaruhu jamilun. Nah, al-baitu ini udah untuk semua gabungan di kata dalam kotak di sampingnya itu bina'uhu, babuhu, amuduhu, jidaruhu. Kata al-baitu itu udah otomatis jadi mubtada. Sedangkan bina'uhu, babuhu, amuduhu, jidaruhu itu adalah mudhaf dan mudhaf ilaihnya. Bina'u mudhaf, hunya mudhaf ilaih. Babuhu, babu mudhaf, hunya mudhaf ilaih. Amuduhu, amudnya mudhaf, hunya mudhaf ilaih. Jidaruhu, jidarnya mudhaf, hunya mudhafun ilaih. Nah, gabungan dari mudhaf dan mudhaf ilaih tadi itu menjadi mubtada, sedangkan kata jamilunnya menjadi khobar. Nah, bina'uhu jamilun, babuhu jamilun, amuduhu jamilun, dan jidaruhu jamilun itu menjadi khobar bagi al-baitu. Maka bina'uhu jamilun itu masuk dalam kategori jumlah ismiyah. Bisa dipahami? Saya? Baik. Kemudian kata as-sayyaratu. Nah, di sampingnya ada kata jaryanuha sari'un. Ini kenapa Ustaz ulangi pelajaran ini? Karena Ustaz yakin masih ada di antara antum yang masih belum paham. Ustaz, kok timpa-timpa Ustaz? Kok double-double? Ya memang seperti itu dalam bahasa Arab. Memang seperti itu. Maka dia perlu diulang-ulang sampai antum paham. Ustaz dulu memang mengalami kesulitan juga dalam belajar nahwu ini. Benar. Kalau orang yang dengan kecerdasan yang dibilang rata-rata, belajar nahwu itu pertama sekali akan sangat sulit. Apalagi bagi orang yang tidak berbahasa Arab seperti kita ini, orang Indonesia, ya. Nah, itu bagi orang yang kemampuannya rata-rata. Beda dengan kalau orang yang memang otaknya memang sangat pintar atau cerdas, akan lain halnya, ya. Taib. Nah, as-sayyaratu jaryanuha sari'un. Nah, as-sayyaratu itu menjadi mubtada, jaryanuha sari'un. Jaryanu itu mudhaf, hanya mudhafun ilaih, ya. Nah, mudhaf dan mudhaf ilaih tadi dia menjadi mubtada, sari'unnya itu menjadi khobar. Nah, gabungan dari mubtada dan khobar jaryanuha sari'un itu adalah jumlah ismiyah, dan dia menjadi khobar bagi kata as-sayyaratu. Bisa dipahami ya? Nah, itu bisa diterapkan juga untuk kata di bawahnya. Launuha abyadu, kemudian samanuha ghalin, kemudian ada kata syakluha jamilun, itu sama, ya, sama. Nah, yang mesti Ustaz sampaikan di sini, antum harus ingat ya, pada kata bina'uhu, babuhu, amuduhu, jidaruhu, taib, kemudian jaryanuha, launuha, samanuha, syakluha. Kemudian yang di nomor 3 itu ada kata bintuha, khadimatuha, jaratuha, ustadzatuha. Kemudian talabatuha yang nomor 4, ya, al-jami'atu talabatuha. Kemudian al-jami'atu ustadzatuha. Al-jami'atu kutubuha. Kemudian hadiqatuha di bawahnya. Perhatikan, ini yang harus antum ingat. Semua kata yang tadi, bina'uhu sampai jidaruhu, jaryanuha sampai syakluha, bintuha sampai ustadzuha, talabatuha sampai hadiqatuha, semua kata ini, ya, ini harus disandingkan dengan domir. Jadi nggak boleh antum bilang al-baitu bina'u, as-sayyaratu jaryanu, nggak boleh. Harus ada domirnya.
Ustadz, maksud harus ada domirnya apa Ustadz? Perhatikan, harus ada domirnya yang domirnya ini kembali kepada mubtada yang pertama. Saya ulangi, harus ada domirnya yang sesuai bentuknya dengan mubtada yang pertama. Mana mubtada yang pertama pada kata al-baitu itu? Mubtadanya adalah kata al-baitu. Nah, lihat. Al-baitu itu mudzakkar atau muannas? Jawabannya adalah mudzakkar. Maka setelah kata bina'u itu harus ada domir yang sesuai dengan kata al-baitu itu. Hanya ada dua dia. Ya, hu atau ha. Antum tengok al-baitu itu mudzakkar atau muannas? Jawabannya al-baitu adalah mudzakkar karena tidak diakhiri dengan ta marbutah. Maka domir yang cocok untuk kata al-baitu adalah domir hu. Bisa dipahami? Iya. Kemudian antum lihat di pada kata as-sayyarah dan kata setelahnya adalah kata jaryanuha. Kenapa domir ha bukan hu? Karena kata sayyarah adalah kata yang bentuknya muannas. Maka domir yang sesuai untuk kata as-sayyarah bukan hu tapi ha. Ya, nggak boleh antum cuma mengatakan as-sayyaratu jaryanu sari', nggak boleh. Atau al-baitu bina'u jamilun, nggak boleh, salah. Harus ada domir yang kembali atau sesuai dengan mubtada yang pertamanya. Kenapa harus begitu? Karena kenapa harus begitu? Karena domir kata bina'u itu atau kata jaryanu itu adalah bagian dari kata mubtada yang di depannya. Ya, kita contohkan apalah nomor satu itu contoh misalnya al-baitu bina'u jamilun. Nah, al-baitu bina'u jamilun. Kalau seperti itu dia nggak bisa dikatakan sebagai khobar yang dia bentuknya jumlah ismiyah, nggak bisa. Bina'u jamilun itu bukan jumlah ismiyah. Ya, dia nanti akan menjadi al-baitu bina'un jamilun. Nah, itu bukan jumlah ismiyah, tapi nanti dia udah menjadi na'at dan man'ud. Makanya perlu ada domir yang kembali kepada mubtadanya yang pertama. Jadi peraturan bagi khobar yang bentuknya adalah jumlah ismiyah harus ada domir yang kembali kepada mubtada yang pertama. Bisa dipahami sejauh ini? Insyaallah bisa ya. Baik. Lanjut, al-ummu mudzakkar atau muannas? Arti al-ummu itu ibu, ya. Maka al-ummu itu adalah muannas. Maka kata setelahnya adalah bintuha. Al-ummu bintuha jamilatun. Iya. Nah, bintuha jamilatun. Bintuha itu mubtada kedua, jamilatun jadi khobarnya. Gabungan dari bintuha jamilatun adalah khobar bagi kata al-ummu. Jadi antum harus ingat, saya ulangi sekali lagi, khobar yang bentuknya jumlah ismiyah harus di dalamnya ada domir yang kembali kepada mubtadanya yang pertama. Bisa dipahami sejauh ini? Insyaallah bisa ya. Baik. Ini sengaja Ustaz ulang supaya mungkin ada yang belum paham antum semua ya. Baik. Tamrinat, antum lihat sini ada tamrinat. Kita coba kerjakan ya. Buat ulangan, buatlah skema kalimat-kalimat di bawah ini dengan benar. Al-kitabu ghilafuhu mutala'liun. Al-ustadzu saubuhu jadidun. Al-qaryatu ra'isuha karimun. Al-ummu wajhuha jamilun. Kemudian ada kata al-abu jismuha qawiyyun. Baik.
Nah, ini sebenarnya skemanya sama seperti contoh yang tadi ya. Contohnya sama seperti skema yang tadi, maka tinggal mudah saja. Bagi yang paham mudah, bagi yang nggak paham ya mungkin akan sulit. Maka antum harus coba teliti ya. Karena Ustaz sudah jelaskan. Istilah titik-titik di bawah ini dengan mubtada yang benar. Nah, lihat di situ. Nah, ini Ustaz kita coba kerjakan sama-sama hari ini ya. Baik, lihat di situ. Fina'uhu wasi'un. Fina apa artinya? Halaman. Fina artinya halaman. Tulis bagi yang nggak tahu ya. Wasi'un. Nah, di situ gimana cara antum untuk mengisi titik-titiknya ya, mubtadanya yang benar itu gimana caranya? Saya kasih clue-nya. Antum tinggal lihat setelah kata fina itu domirnya apa. Kalau domirnya hu maka muzakkar. Kalau domirnya ha berarti muannas. Nah, gitu cara ngerjakannya supaya antum nggak salah. Ya, baik. Fina'uhu. Nah, yang punya halaman tuh biasanya apa? Jawabannya adalah rumah. Berarti jawabannya al baitu fina'uhu wasi'un. Nah, nomor 2. Tengok di situ. Titik talabatuha katsiratun. Apa ini? Apa titik-titik yang kita isi di situ? Coba kita artikan. Titik muridnya banyak. Nah, jawabannya apa? Kalau apa tempat yang banyak muridnya? Jawabannya adalah sekolah atau universitas. Maka kita katakan al madrasatu talabatuha katsiratun. Baik, masuk yang nomor 3. Titik khadimuha qawiyun. Apa di sini? Iya. Kita coba, mungkin antum mau buat raja atau ratu misalnya ya, ratu misalnya. Karena di sini ada domirnya ha. Jadi kita buat al malikatu khadimuha qawiyun. Ratu itu ya pelayannya adalah orang yang kuat. Ya, tengok situ. Itu nomor 3. Kemudian yang nomor 4. Titik waladuhu ghaniyun. Nah, hu. Coba kita artikan apa di sini? Apa titiknya ini mubtadanya yang cocok kira-kira? Apa antum mau bikin anaknya kaya? Kira-kira apa yang jadi mubtada itu? Ar-rajulu. Boleh juga. Ar-rajulu waladuhu ghaniyun. Ya, bisa dipahami ya? Baik. Lanjut yang nomor 5. Titik ustadzuhu zakiyun. Ya, antum mau bikin apa di sini? Contoh misalnya kita buat Muhammad ya. Muhammadun ustadzuhu zakiyun. Muhammad gurunya adalah orang yang cerdas. Baik. Lanjut ya. Susunlah kalimat yang benar dari kata-kata yang tersebut di bawah ini. Nah, ini kira-kira antum bisa jawab nggak ngerjakan ini? Nah, coba kita mulai ya. Nah, ada yang bisa nggak? Insya Allah bisa. Nah, Ustaz bantu ya. Al-jami'atu mudiruha mujtahidun. Nomor 1. Saya ulangi. Al-jami'atu mudiruha mujtahidun. Nah, universitas itu al-jami'ah itu artinya universitas ya. Mudiruha, rektornya adalah seorang yang gigih atau rajin. Universitas itu rektornya adalah orang yang rajin. Baik. Tahu nggak rektor? Rektor itu kayak kepala sekolah tapi tempatnya dia di universitas. Itu artinya rektor ya. Baik. Kemudian jaryanu, kemudian al-hafilah habatiun. Iya. Kalau nomor 1 tadi udah Ustaz buat, insya Allah yang kedua ini bisa juga antum buat. Nah, gimana cara buatnya? Gampang. Ya, jadi nomor 2 itu gini cara buatnya. Al-hafilatu jaryanuha batiun. Nah, bus itu ya jalannya lambat. Itu artinya
Jaryan itu dari kata jaro yajri, artinya lari. Masa mobil lari? Kan nggak lari kan? Jadi dia bilang mobil itu jalannya lambat. Jadi apa yang sebetulnya? Jalan atau lari? Nah, antum pilih aja sendiri ya. Baik, lanjut. Titik hu atilmidu tawilatun mistaratun. Iya. Nah, ini gimana? Iya. Atilmidu mistaratuha tawilatun. At-tilmidhu mistaratuha, ya. Oh, afwan, bukan ha. At-tilmidhu mistaratuhu tawilatun, ya. Tuh dia. Lanjut ke nomor 4. Ya. Nah, ini nyapu. At-ta'iratu nomor 4. Kita lihat di sini matarun, at-ta'iratu ha wasi'un. Gimana jawabannya nomor 4? At-ta'iratu mataruha wasi'un. Nomor 5 ya. Al-madrasatu kutubuha katsiratun. Nah, untuk yang nomor 4 ini ya, buatlah 5 kalimat yang khobarnya terdiri dari jumlah ismiyah. Nah, ini Ustaz nggak tugaskan, ya Ustaz nggak suruh kumpul, namun ini menjadi tugas antum di rumah saja sendiri untuk membuatnya, ya. Ini jadi tugas antum di rumah untuk membuatnya, karena nggak semuanya Ustaz harus jadikan latihan, ya. Baik. Nomor 5. Bacalah wacana di bawah ini, kemudian berilah tanda baca yang benar dan buatlah skemanya dengan tepat. Nah, tengok. Ahmadu baituhu kabirun wa baitu Ahmada fina'uhu wasi'un. Fi baitihi kursiyun atiqun. Ahmadu waliduhu karimun. Walidu Ahmad aishuhu sa'idun. Ahmadu ummuhu jamilatun. Ummu Ahmada akhlaquha mahmudun. Iya. Ya, kalau Ustaz suruh nomor 5 antum mengerjakannya, suruh buat skemanya. Ini banyak kali skemanya, ya. Jadi nggak perlu Ustaz suruh buat skemanya, karena insya Allah antum udah paham apa yang Ustaz sampaikan. Jadi kalau udah paham, antum tinggal gampang aja. Contoh misalnya Ahmadu baituhu kabirun, baitu Ahmada fina'uhu wasi'un. Ya. Insyaallah antum udah tahu. Nah, contohlah misalnya Ustaz buat ya. Wa baitu Ahmada fina'uhu wasi'un. Ya. Baitu wa baitu Ahmada fina'uhu wasi'un. Fina'uhu wasi'un, fina'uhu itu mubtada, wasi'un itu khobar. Fina'u itu mudhaf, hu-nya mudhaf ilaih. Baitu Ahmada itu menjadi mubtada yang pertama. Ya, seperti itu ya. Baik. Ustaz, kenapa baitu Ahmada tapi kan dia jadi mudhaf ilaih? Ya. Nanti di pelajaran selanjutnya enggak semuanya kata yang dia baris kasroh itu harus dikasrohkan. Ya, ini nanti masuk dalam bab yang namanya mamnu minas shorof. Kata yang tidak bisa bertanwin dan tidak bisa dibaris kasrohkan. Bisa pahami ya? Baik, kita baca lagi di sini. Ma'nal mufradat. Nah, antum lihat di situ ada kata amudun, binaun, jidarun, jaryanu, thamanun, ghalin, jismun. Nah, ini mufradat. Semua mufradat yang ada di buku dari awal belajar sampai sekarang ini Ustadz berbicara, itu sudah seharusnya bagi orang yang belajar bahasa Arab untuk menghafalkannya. Adalah suatu kebodohan apabila antum belajar nahu, belajar shorof, belajar bahasa Arab, tapi antum malas menghafal kosakata. Ya, nahu dan shorof penting, tapi tanpa kosakata yang antum hafal, antum hanya menghafal kaidah yang antum sendiri tidak bisa membuat contoh dari kaidah yang antum hafal, karena tidak ada kosakata yang tinggal di kepala antum karena antum malas belajar. Maka sekali lagi Ustaz sampaikan, sudah seharusnya bagi penuntut ilmu bahasa Arab
untuk menghafalkan kosakata yang dia pelajari, seperti contohnya di buku ini, ya. Kenapa harus dibuat ma'nal mufradatnya? Karena untuk apa antum belajar nahwu shorof tapi antum tidak banyak menghafal kosakata? Itu sama saja dengan bohong namanya. Baik, ya. Nah, antum lihat di sini ada kata mulhaq, ya, mulhaq. Adad, lihat sini adad. Wahidun, ya, itu mudzakkar. Wahidatun itu muannas. Lihat sini. Nah, di sini masih normal. Wahid nggak ada tamar butohnya, dikategorikan dia. Ya, di sini sebenarnya sama semua, ya. Namun nanti kalau dia sudah masuk dalam bahasan adad dan ma'dud, ya, dia akan berbeda. Ya, dia akan berbeda. Nah, ini cukup antum hafalkan saja. Ya, lihat di sini ada kata wahidun itu mudzakkar, isnani dua. Di bawahnya ada wahidatun itu muannas, isnatani itu muannas. Salasun itu mudzakkar, salasatun itu muannas. Tapi nanti kalau misalnya kata ini kita gandengkan dengan kata yang lain, contoh misalnya, ya, buku dalam bahasa Arabnya adalah kitabun. Kalau dia jamak dia menjadi kutubun, ya. Nah, kitabun itu mudzakkar atau muannas? Jawabannya adalah mudzakkar. Namun kalau kita ingin mengatakan 3 buku, kata 3 yang antum lihat sini ada salasun dan salasatun, yang antum gunakan bukanlah kata salasun, tapi yang antum gunakan adalah kata salasatun, ya. Maka kalau antum mau bilang 3 buku, jawabannya adalah salah satu kutubin, bukan salasu kutubin. Kenapa begitu, Ustaz? Nah, itu adalah aturannya, itu adalah kaidah yang nanti akan dipelajari di pelajaran selanjutnya, yaitu dalam bahasan al-adad wal ma'dud yang masuk dalam pembahasan ilmu tamyiz, ya. Kalau sekarang belum Ustaz sampaikan. Ya udah Ustaz sampaikan saja, belum tentu semuanya bisa paham dengan baik, apalagi kalau Ustaz tambah dengan pelajaran yang baru semisal adad dan ma'dud, ya. Maka saya cukupkan pelajaran kita hari ini sampai di bahasan adad. Nah, antum baca ini, ya, adad ini sampai di halaman 75. Antum hafalkan, ya. Enggak mesti Ustaz setor hafalan antum, cukup dihafalkan saja untuk menambah kosakata antum pribadi, ya. Nah, saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.